Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Lihat betapa cantiknya langit pada sore hari ini. Apa kabar para Jovers? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin kembali mengajak kalian untuk jalan-jalan menikmati keindahan kawasan kota tua, tepatnya di Kali Besar, Jakarta Barat. Saya akan menemani kalian dengan narasi fakta menarik terkait kawasan Kali Besar ini. Oke guys, let's check it out. Pemandangan sore ini adalah refleksi keindahan dari masa lalu. Namun nampak suasana pada saat itu, udaranya yang segar, air sungai yang jernih, terlihat jembatan yang dilewati oleh perahu-perahu yang menjadi salah satu transportasi saat itu. Kali Besar di tepian Muara Ciliwung oleh Belanda sering disebut dengan istilah The Groot River. Kali Besar di zaman Kompeni sekitar 400 tahun yang lalu dengan pelabuhan Sunda Kelapa merupakan pusat kegiatan perdagangan yang menjadi rebutan antara Portugis, Belanda, dan Inggris. Yang mana di depan Muara Ciliwung terdapat jembatan Kota Intan yang terbuka lebar dengan daun-daun jembatannya, membiarkan setiap perahu dan kapal dagang mancanegara datang mengangkut rempah-rempah negeri tropis yang laku keras di pasaran dunia kala itu. Layaknya seperti sore hari ini, Jakarta tempo dulu di sore hari zaman Kompeni, tempat ini dipenuhi oleh para mevrouw atau nyonya besar Kompeni serta nyai-nyai Belanda. Mereka berpakaian dengan gaun serba mewah, dengan rok bertingkat, layaknya kurungan ayam, dengan kereta disertai budak-budak yang senantiasa setia mengelilingi mereka. Mereka tinggal di sepanjang Kali Besar, barat dan timur, serta di tepi-tepi kanal yang mengelilingi kampung-kampung dan rumah-rumah Kompeni. Melalui perahu-perahu yang selalu siap, kediaman para menir, tuan, dan mevrouw saling mengunjungi. Betapa mentereng gaya hidup VIP di sekitar Kali Besar saat kejayaan VOC. Karena keindahan kawasan kota tua yang terintegrasi ke Kali Besar ini, tak heran jika pada abad ke-18 Batavia menjadi termasyhur sebagai Koningin van het Oosten atau Ratu dari Timur. Sebab bangunannya, lingkungannya, kotanya demikian indah bergaya Eropa yang muncul di benua tropis. Maka itulah kawasan kota tua Jakarta terdapat beberapa bangunan tua yang menjadi cagar budaya.
Kota tua Jakarta di masa lalu merupakan kota rebutan yang menjadi simbol kejayaan bagi siapa saja yang mampu menguasainya. Tak heran jika mulai dari Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda Pajajaran, Kesultanan Banten Jayakarta, VOC, hingga pemerintahan Jepang terus berupaya menguasai kota ini. Berikut ini beberapa fakta menarik kali besar dibangun oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Choon sebagai bagian dari kota Batavia pada abad ke-17. Arsiteknya Simon Stevius yang juga merancang sejumlah tempat bernama Batavia di New York, negara bagian Ohio, Amerika Serikat, dan Australia. Luas wilayah Batavia, Hindia Belanda yang ia rancang pada tahun 1650 adalah seluas 105 hektar. Sebelumnya, Choon merebut Jayakarta pada 30 Mei 1619. Luasnya hanyalah 15 hektar. Nama Batavia dipilih petinggi di negeri Belanda untuk mengenang nenek moyang bangsa Belanda yang berasal dari Jerman, yaitu suku Batavieren. Kini Batavia Timur lebih dikenal sebagai kawasan Kali Besar Timur, sedangkan Batavia Barat lebih populer dengan sebutan Kali Besar Barat. Dua wilayah itu dibangun seperti sebuah kota kembar. Pada tahun 1905, Batavia dibangun kembali dengan struktur bangunan Art Deco. Saat itu, Kali Besar diluruskan dan dibangun kembali sehingga kapal berukuran sedang bisa kembali merapat sampai dengan ke tepian Kali Besar. Fakta sejarah menarik lainnya adalah berdiri bangunan kembar yang populer dengan sebutan Toko Merah. Thomas B. Atalatjar dalam bukunya Toko Merah mencatat rumah bergaya rumah Belanda Boer dibangun Gubernur Jenderal Gustav Willem Baron van Imhoff. Imhoff menjadikan gedung ini sebagai Académie des Marines yang kemudian dikenal sebagai Akademi Maritim tertua di Asia, bahkan salah satu dari yang tertua di dunia. Pada tahun 1786 hingga 1808, bangunan itu sempat menjadi hotel. Salah seorang tamu hotel adalah Kapten William Bligh, nahkoda kapal Bounty. Saat berlayar memasuki perairan
Kepulauan Persahabatan pada 28 April 1789, yang mana kemudian terjadi pemberontakan di kapal yang dipimpin oleh wakil nahkoda Christian Fletcher, yang akhirnya menurunkan William dan 18 anak buahnya yang setia. Fletcher dan anak buahnya ini mendarat dan beranak pinak di Pulau Pitcairn, sementara William dan anak buahnya terdampar di Kupang Timor. Mereka dirawat pejabat Hindia Belanda. Setelah pulih, William membeli kapal dan pergi ke Pulau Jawa. Dalam perjalanan, mereka singgah di Surabaya, Tuban, Semarang, dan Cirebon, sebelum akhirnya tiba di Batavia dan menginap di Toko Merah, yang kemudian ia kembali ke Inggris. Kisah pemberontakan di kapal Bounty dan petualangan William mengarungi Samudra Pasifik kemudian sempat diangkat ke layar lebar lewat film berjudul Mutiny on the Bounty, yang pemeran utamanya adalah Anthony Hopkins sebagai William dan Mel Gibson sebagai Fletcher. Dan kita bisa lihat ini adalah Toko Merah yang merupakan warisan sejarah kota Jakarta Batavia.
Oke guys, demikianlah perjalanan Jovo Channel pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada momen berikutnya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dukung terus Jovo Channel.